Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita memasuki hari yang ke-7 bulan Zulhijjah, dan insyaallah ya kalau Allah mengizinkan ya besok kita masuk hari Tarwiyah. Ya, meskipun Tarwiyah ini di dalam melaksanakan ibadah Ramadannya, ibadah puasanya diperselisihkan dari sisi riwayat. Jadi Nabi mengatakan saumu Tarwiyah yukaffiru sanatan wa saumu Arafah yukaffiru sanataini. Hari Tarwiyah itu, puasa di hari Tarwiyah akan menghapuskan dosa 1 tahun, puasa Arafah akan menghapuskan 2 tahun. Nah, ini hadis yang diperselisihkan. Tapi kalau kita lihat dari sisi keistimewaan Arafah, Arafah itu ada yang korelasinya dengan tempat, yaitu wukuf di Arafah. Tetapi ada lagi dari sisi waktu. Arafah itu tanggal 9. Nah, ini yang sering kadang-kadang ya akal kita bermain dari sisi logika gitu. Padahal di dalam ibadah, di dalam Islam itu bukan sekedar logika, akan tetapi al-ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi waktu, Tarwiyah itu adalah perenungan Nabi Ibrahim ketika bermimpi pertama kali itu, dan itu diabadikan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Benar nggak mimpi ini gitu? Maka malam tanggal 9 mimpi ulang yang kedua, pengetahuan Nabi Ibrahim itu tentang mimpinya maka dinamakan Arafah, Arafahu. Jadi Arafahu itu ada bahasa dari segi etimologi, artinya mengetahui. Nabi Ibrahim itu meyakini betul bahwa mimpi itu perintah dari Allah. Maka tanggal 10 dinamakan hari eksekusi, namanya Yaumun Nahar, hari pemotongan di leher. Karena nahar itu bahasa Arabnya adalah leher, Pak. Ini nahar itu. Kalau sapi itu kan 5 jari dari dagu, Bapak ya. Kalau kambing itu 3 jari dari dagu. Itu namanya nahar. Tetapi tafsirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi menafsirkan ayat fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan potong binatang hewan itu di naharnya, kira-kira demikian. Jadi nahar itu memotong hewan itu di nahar, Pak, kalau dalam kondisi normal, Pak. Cuman kan ada kasus sapi itu masuk ke lubang yang ada airnya, Pak, atau kambing itu ketika mau dipotong lari, Pak, belum ada alat, belum, Pak, waktu itu kan masih lari-lari. Begitu masuk ke lubang itu sulit untuk diangkat itu, maka ini kalau dibiarkan meninggal dalam kondisi darurat, namanya ad-darurah tubihul mahdzurat, maka memotongnya boleh di bagian ekornya begitu. Jadi ini namanya solusi. Sebab kalau dibiarkan itu nanti meninggal atau mati dalam kondisi sia-sia. Kira-kira demikian, Bapak ya. Apa ulama merujuk kepada kita kalau berburu dengan anjing, Bapak ya. Kita melepas anjing itu bismillah, kemudian diburu binatang itu, asal tidak dimakan oleh anjing itu, binatang itu halal, Pak. Itu dalam hukum fikih, Pak ya. Atau kita menembak ya dengan senjata senapan itu, bismillah,
ya, kemudian kena binatang atau burung atau apa saja, kemudian mati, itu halal. Ini dari sisi hukum, Pak ya. Jadi kalimat nahar itu artinya memotong di lehernya. Tapi sedikit kita tambahkan takut salah paham masalah memotong dengan bismillah ini. Jadi suatu saat juga Nabi pernah didatangkan, ya Rasulullah, kami ini diberi daging yang sesembelihan, tetapi yang memberinya itu meragukan. Maka kata Nabi apa? Samillah, bacalah bismillah, itu sudah menghalalkan. Itulah. Jadi kalau kita ragu ya mendapati sesembelihan, maka kita pakai baca bismillah saja sudah mewakili. Tapi kalau seandainya nyata-nyata haram mah jangan. Orang nyata-nyata kemarin itu ya umpama gitu, ada makanan yang sesembelihan, tetapi jelas dia tidak disembelih, hanya dipukul tanpa baca bismillah, dan lagi yang mukulnya bukan orang Islam. Karena ada hadis lagi, kalau orang Islam itu cukup dengan keislamannya saja sudah halal itu daging. Allah alam. Saya kira ini Bapak ya tentang masalah memotong di leher. Jadi wanhar itu artinya nahar. Kita berdoa ya mudah-mudahan kita bisa puasa di hari Tarwiyah besok, Pak. Tapi ada saudara kita, mungkin ya ibu-ibu terutama ya, puasa dari sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 karena ini merupakan Ashrul Awail. Jadi 10 awal di bulan Zulhijjah dilipat gandakannya pahala, dan ini termasuk bulan, memang bulan yang dimuliakan oleh Allah, Syahrul Hurum. Itu tertuang di dalam surat At-Taubah. Jadi kembali bahwa Tarwiyah ini tadi dari sisi perenungan. Maka ada puasa Tarwiyah hari Senin, kemudian dilanjut dengan Arafah hari tanggal 9 hari Selasa. Adapun hari Arafah ini sudah merupakan ya hadisnya mutawatir karena memang diriwayatkan oleh sanad-sanad yang akurat dari ilmu hadis. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka kata Nabi, ya, yukaffiru sanatain al-madiyah wal muqbilah. Jadi sanah tahun yang lalu dan tahun yang akan datang itu akan diampuni dosa-dosanya. Tapi kemarin ada yang nantanya, kira-kira dosa besar dihapuskan atau tidak? Kalau dosa besar itu harus dihapusnya melalui taubatan nasuha. Itu ajaran kita, Pak, Islam, taubat. Kalau Taurat, kalau dosa besar itu harus membunuh diri, Pak. Nah, ini bedanya agama Nabi Musa dengan agama Nabi Muhammad, karena Nabi Musa itu syariatnya berat sekali, Pak. Jadi kalau berbuat dosa, maka kata Allah, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu sebagai pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau umat Nabi Muhammad mah cukup menghentikan, kemudian menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, itu sebagai taubat. Apakah harus sholat? Iya, tidak mesti sholat, cuman ya untuk mendapatkan pengampunan dosa maka kita disunnahkan untuk sholat. Namanya sholat apa? Sholat taubat. Jadi taubat itu 3 aja syaratnya. Allah alam. Nah, inilah jadi dosa-dosa yang dimaksudkan diampunkan 2 tahun itu adalah dosa yang lalu dan yang akan datang, itu dosa-dosa yang kecil. Kira-kira demikian ya, bisa dipahami Bapak ya, kan sudah disebutkan tentang al-kabair, dosa-dosa besar ya, seperti berzina, kemudian juga mencuri, membunuh ya, kemudian juga durhaka terhadap orang tua, itu termasuk dosa besar itu, Bapak. Jadi itulah
tentang tuntunan kita. Maka salawat dan salam selalu kita berdoa mudah-mudahan senantiasa disanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kajian ya tentang berbuat baik ya kepada keluarga, kemudian kepada tetangga. Ya hadis yang lalu ya kita ya masih ingat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dua rukun iman yang dijadikan sebagai barometer. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kan rukun iman itu ada 6 Pak ya. Ya meskipun kemarin ada yang menambahkan ada 7 Ustaz sekarang. Yang ketujuhnya iman kepada handphone. Nah, itu mungkin ya hanya lucon aja. Jadi kalau orang itu kalau handphone ketinggalan itu kayaknya sudah tidak yakin dia akan selamat. Jadi handphone itu luar biasa Pak. Ya bagaimana kehidupan bergantung kepada. Maka kalau seandainya sekarang ini di shutdown Pak, internet itu jaringan, kayaknya tidak bisa berbuat apa-apa sudah Pak. Karena seluruhnya ada di situ Pak. Iya. Agenda di situ. Iya. Bahkan uang pun ada di situ. Gitu. Maka kalau di shutdown ya sudah, kasihan kita lihat kadang-kadang orang mau beli itu nggak boleh ibu pakai kris. Ya, nenek-nenek suruh bawa kris kan agak repot Pak di bandara itu, atau juga di stasiun kereta sekarang ada itu. Jadi dia pengen minum kayaknya yang di stasiun Cikarang itu, tapi nggak bisa, harus pakai itu. Allahu Akbar itu aja. Jadi siapa yang ngatur begitu kan? Jadi uang itu bukan alat tukar sekarang Pak, alat untuk menghidupkan internet gitu. Ya inilah ya kejadian yang semacam itu. Maka di sini dikatakan, jadi siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir saja, itu sudah aman itu Pak. Karena orang kalau mau korupsi, dia ingat ayat ya bahwa seluruh yang dilakukan itu nanti di akhirat akan dipertanyakan semuanya itu. Ya Bapak kemarin kalau di Tropicana kemarin ada pemilihan BPD Pak ya. Perwakilan dari Tropicana terpilih Pak. Ada BPD. Jadi ingat zaman dulu Orde Baru itu, jadi bahwa lembaga tertinggi negara diantaranya adalah MPR yang akan memilih, dan ini kan presiden, tapi yang milih dia adalah presiden. Itu persis Pak kejadian kemarin itu. Jadi BPD ini sebagai badan permusyawaratan desa, tapi yang milihnya tokoh masyarakat, tapi tokoh masyarakatnya ditentukan oleh lurah, tokoh yang biasa dikasih duit nih. Iya. Kemarin karena pertanyaan Ustadz Subki, milih nggak masuk kayaknya kriterianya, bukan karena memang selalu mengkritik ya lurah atau kepala desa. Oh itu mah jangan diharap ada, nggak ada di kantor desa. Iya, ini luar biasa Bapak ya, kejadian-kejadian yang semacam itu. Ya makanya kemarin kita berbicara ini gimana cara kalau di AI, bagaimana cara memperbaiki birokrasi atau memperbaiki negara ini. Itu ada jawabannya Pak. Tidak ada jalan lain kecuali revolusi. Seperti Iran Pak dulu tahun berapa? Tahun 87 ya? 79 Pak ya. Ingat ya dengan Shah Iran Khomeini itu, garda revolusi. Dari 79 sampai 2026 baru kekuatannya terlihat. Wah Indonesia ini kalau revolusi lama lagi kayaknya. Sudah sulit ya, dari mulai tingkat RT Pak. Birokrasi itu sudah luar biasa. Jadi masih dipakai kalau masih bisa dipersulit, kenapa tidak? Ini birokrasinya ya seperti itu. Jadi kita kalau ngurus-ngurus juga masih sulit Bapak. Baik, kita lanjut. Jadi bahwa iman kepada Allah dan hari akhir itu jaminan Pak. Jadi orang kalau sudah iman kepada akhirnya manteng atau mantep atau juga akurat,
itu tidak mungkin dia berbuat salah, Pak. Karena dia menyatakan bahwa kehidupan akhirat itu adalah sebuah yaumul jaza, merupakan hari pembalasan, Pak. Yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi yaumul jaza itu merupakan hari pembalasan. Maka ada lagi jamaah ya kan, boleh aja bertanya, kenapa sih Allah menciptakan segala, menciptakan neraka? Kan Allah itu maha penyayang. Dimasukkan ke dalam surga aja semuanya gitu. Bukan Allah yang memasukkan, tetapi dia minta ditempatkan di neraka dengan amalan-amalan yang waktu di dunia sudah dijelaskan dalam surat As-Samas itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia akan bahagia kalau menjalani perintah dan larangan, menjauhi larangan Tuhan. Tapi kalau tidak, ya dia akan merugi. Nah, merugi itu tempat kembalinya adalah neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ya, mangkana yu'minu bil yaumil akhir itu falyukrimnahu, maka hormati tetangganya. Falyukrim, maka muliakan tetangga. Ya, terlepas dari golongan, agama, suku, sekte dan lain sebagainya. Sebab dalam Islam itu ajarannya lintas agama, lintas suku, lintas bahasa, lintas daerah. Dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ahibbalin nas takun mu'minan. Ya, ada lagi ahibbalin nas takun musliman. Cintai seluruh manusia, tak mengenal suku, ras atau agama, engkau akan menjadi seorang yang muslim. Jadi muslim yang sejati, muslim yang hakiki itu dia mencintai umat manusia. Maka ketika Imam Al-Ghazali bermimpi, di dalam mimpinya itu dia menghadapkan atau dia menyuguhkan seluruh amal perbuatannya di akhirat gitu mimpinya kan. Kalau orang-orang yang begitu Pak, mimpinya beda. Kalau kita makan mimpinya dunia terus gitu. Ini memimpi mati Pak, mimpi bertemu dengan Allah. Dia hidangkan seluruh, dia persiapkan seluruh amalannya, itu nggak ada yang diterima, ditolak semuanya Pak, kecuali ketika membiarkan seekor lalat hinggap di tempat pena ketika dia lagi mengarang kitab. Dia biarkan, dia berhenti bahkan nulisnya itu. Dia biarkan sampai lalat itu memenuhi kebutuhannya. Setelah itu dia terbang, dan itu yang diterima Pak, dari sisi rahmah, kasih sayang terhadap binatang. Apalagi kasih sayang kepada manusia Pak, itu lebih daripada itu. Karena dua kisah yang diceritakan oleh Nabi, masuk surga dan neraka itu intinya adalah rahmah. Yang masuk surga karena menolong anjing, seorang bughat, wanita tunasusila dari kalangan Yahudi yang menolong anjing yang sedang kelaparan, yang kehausan, maka itu karena rahmah, kasih sayang kepada anjing. Yang kedua, kasus yang dijadikan ahli neraka adalah ahli ibadah Bapak Ibu tetapi kok tegel atau tega terhadap kucing, kesel. Biasanya kan gitu, kalau ada kucing kesel, mencuri ikan, padahal sih yang dicuri kalau ikan kalau kucing itu nggak banyak, paling juga satu atau sepotong. Tapi kenapa kadang-kadang manusia itu disebutnya Pak, raja tega gitu. Dikurung sampai mati, tidak diberi minum dan tidak diberi makan. Maka kata Allah memerintahkan kepada malaikat azab, jadikan dia sebagai ahli neraka. Itu padahal dia ahli ibadah Pak, tetapi karena tidak mempunyai rahmah, tidak mempunyai kasih sayang. Allahu Akbar Bapak Jadi inilah yang akan menentukan kita itu adalah bagaimana sifat rahmah kita. Tapi yang kadang-kadang yang sekarang itu kadang-kadang pakainya logika. Itu nanti hari Rabu pada dipotong itu binatang.
Mana katanya rohmah? Nah, itu kan suka ada pertanyaan gitu, Pak. Iya. Kalau seandainya memang binatang itu ada memang diperintahkan sebaik-baiknya ibadah atau amalan seorang muslim di hari Idul Adha, tidak ada yang mengalahkan kecuali iraqatud dam, mengalirkan darah binatang sebagai udhiyah atau sebagai kurban itu. Iya. Jadi bukan berarti tega, bukan, karena memang itu perintah. Dan memang dijadikan tumbuh-tumbuhan binatang itu ya sebagai rasa syukur ya, kita terhadap Allah. Allah semuanya ciptakan untuk kita. Bahkan ada ayat ya, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Apakah kamu tidak berpikir bahwa Allah sudah ya menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untuk kalian. Jadi di antara hikmah daripada kita mengalirkan darah di Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik itu adalah sebagai kesyukuran kita karena Allah sudah memberikan fasilitas itu. Kira-kira demikian. Jadi kalau seandainya memang harus harus disembelih, beda ya disembelih dengan dibunuh. Dan bahkan Nabi mengatakan bahwa Allah itu adalah hasan, baik, Pak. Fa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian. Kalau kalian harus menyembelih, maka sembelihlah dengan yang baik. Kalau kalian harus membunuh, maksudnya membunuh binatang. Kalau kalian membunuh binatang, maka bunuhlah binatang itu dengan cara yang baik. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara ya tajamkan pisaumu, ya kemudian fa'arih atau jadikan yang mau disembelih itu istirahat, kira-kira demikian. Jadi ya ada cara-caranya Pak di dalam Islam itu. Jadi nggak boleh membunuh binatang kemudian dimutilasi, Pak. Kesel kecoa itu, Pak ya. Ibu-ibu terutama itu. Akhirnya dipegang kecoa itu, ya ditarik satu-satu kakinya, Pak. Nggak boleh. Jadi kalau membunuh itu dibunuh biasa aja sekaligus. Kalaupun ya itu, dan apakah tidak mengurangi rahmah? Oh tidak, karena dia mengganggu atau karena dia ya madarat, maka boleh dihilangkan. Bahkan ada hadis kalau kita lagi sholat, Bapak Ibu ya, kemudian ada dua binatang yang hitam, dalam hadis namanya aswadatani. Ulama menyimpulkan aswadatani itu adalah yang pertama ular, yang kedua kalajengking. Jadi kalau lagi sholat ada dua binatang itu, maka bunuhlah, faktulu. Nah, ini kan hubungannya dengan fikih. Iya, membunuh binatang tidak membatalkan sholat. Ya termasuk nyamuk, Pak. Lagi sholat ada nyamuk, ya dibunuh nyamuk itu, dipukul mati, tidak membatalkan sholat. Termasuk tadi, ya membunuh ular atau kalajengking. Ya tentu membunuhnya membunuh orang Arab ini, Pak. Jadi kalau orang Indonesia kan pelan gitu, kalau orang Arab keras, jadi sekaligus mati. Kalau seandainya dibunuh pelan, ya lari dikejar, batal sholatnya. Jadi yang membatalkan sholat bukan membunuhnya, tapi lari mengejarnya itu. Jadi kalau seandainya memang tetap pada tempatnya, dipukul kemudian mati, lanjutkan sholatnya. Kira-kira demikian. Jadi kembali tadi bahwa ya berkurban tidak ya menyalahi kalimat rahmah. Ya karena itu juga dengan kasih sayang, artinya memberikan kesempatan bagi binatang untuk dijadikan sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi kembali tadi bahwa ya iman kepada Allah dan hari akhir itu cukup sebagai barometer untuk berbuat baik, maka muliakan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man adza jarahu faqad adzani. Ini ada riwayat, Pak. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, jadi Nabi bersabda, iya, dikatakan man adza jarahu faqad adzani. Siapa yang menyakiti tetangganya, faqad adzani, kata Nabi, dia sama dengan menyakiti aku. Maksudnya umat Nabi Muhammad, Pak. Ibu ya.
umat Nabi Muhammad menyakiti tetangganya, itu sama dengan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakitiku sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini merupakan ya tadi sebagai prinsip hidup dalam agama, dalam bertetangga atau dalam berinteraksi sosial itu diatur dengan tetangga aja. Kenapa sih Pak tetangga? Bahkan malaikat Jibril ya, saya berkali-kali, ya artinya ketika apa kata Nabi Muhammad, kalau Jibril itu datang itu selalu mengingatkan untuk tetangga, seakan-akan tetangga itu sebagai ahli warisku. Nah, itulah ucapan Nabi. Jadi selalu diwasiatkan tetangga, sebab logikanya Bapak Ibu ya, yang tahu kita itu dalam kondisi baik atau tidak itu kan tetangga Pak. Ada saudara jauh juga kan tidak mungkin, kalau seandainya dalam kondisi darurat pasti tetanggalah yang lebih tahu kan. Maka itulah mungkin. Nah, tetangga itu kalau di perumahan mungkin sama Pak ya. Tapi kalau di perkampungan kan beda Pak. Rumah itu tidak teratur. Maka tetangga yang paling dekat itu adalah tetangga yang pintu dapurnya dekat. Jadi pintu dapur, ukuran bukan pintu depan Pak, pintu dapur. Sehingga kata Nabi, idza tobahta marokotan, kalau seandainya memasak masakan yang berkuah, fa'aksir maha, maka perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian bagi tetangga. Tetangga yang dekat tentunya, tetangga yang dekat dengan pintu dapurnya. Nah, ini ajaran yang luar biasa kalau dipraktekkan. Iya. Sebenarnya kenapa sih kok jadi begini negara? Itu karena memang Islam tidak dipraktekkan secara utuh Pak. Itu diantaranya. Jadi ada orang Islam, ya contohlah kita ini, kalau menjalankan syariat itu suka nawar-nawar. Iya, ya sebenarnya tidak apa-apa, karena dulu juga ada, ya Rasulullah, kalau saya melakukan ini masuk surga enggak? Itu ada Pak, sahabat diceritakan namanya Abdurrahman bin Kaulkal Al-Khazai. Kalau tidak memasukkan enggak jalan. Tapi ya Rasulullah tahu bahwa ini siapa yang bertanya, maka setiap kali bertanya selalu dijawabkan iya. Ya Rasulullah, kalau saya berperang kemudian saya mati, nanti saya di surga atau di neraka? Kata Nabi, masuk surga gitu kan, masuk surga, meskipun memang ini gaib gitu, artinya yang akan datang. Tetapi berdasarkan ya siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan jamin dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti ada sebuah statement, siapa yang mempunyai anak laki, anak yang meninggal sebelum balik, 3 anak kalau dalam hadis itu, maka itu sudah cukup menjadi perisai dari api neraka. Terus kata Nabi, kecuali Tuhan ingin ya menampakkan janjinya. Maksudnya apa? Jadi orang yang mempunyai 3 orang anak meninggal sebelum balik, aujaballahu al-jannah, maka Allah mewajibkan dia masuk surga, dan Allah mengharamkan dia masuk ke dalam neraka kecuali lewat doang, itu bahasa kitanya, kecuali lewat saja. Emang kenapa ya Rasulullah? Setiap orang itu Bapak Ibu ya di alam barzah itu akan diperlihatkan setiap pagi dan sore Pak, kayak semacam running tag begitu, gambar surga, gambar neraka. Nah di dalam firman-Nya Allah mengatakan setiap orang itu pasti melewati neraka Pak. Yang dimaksud dengan melewati itu adalah karena memang neraka itu adanya di bawah jembatan Siratal Mustaqim itu Pak, namanya jisrun, jembatan. Nah itu di bawahnya itu neraka. Jadi dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka yang punya anak meninggal sebelum balik, tapi tidak dibunuh Pak, tidak dimutilasi ibu ya, artinya meninggal dalam wajar, maka itu akan menjadi perisai, tidak akan masuk neraka kecuali hanya lewat saja. Maksudnya orang tuanya lewat Pak, Allahu a'lam. Ya itulah. Jadi
ini banyak sekali amalan-amalan yang mengharamkan kita masuk ke dalam neraka. Jadi demikian, siapa yang mengganggu hak seorang muslim biyaminihi, dengan sumpahnya, Allah wajibkan dia masuk ke dalam neraka. Nah ini kan sebuah statement. Orang sekarang itu kalau dikasih tahu itu, Ustadz bener enggak itu? Bukan masalah benernya, ini kan ucapan dari utusan Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka. Itu gimana kalau yang syai'un shaghir, ya, sesuatu yang kecil, walau meskipun qadaba, artinya meskipun hanya sebatang susur yang buat gigi itu Bu ya, susur, meskipun hanya susur diambil tanpa hak, itu neraka Pak. Kira-kira demikian. Jadi tapi sekarang sudah tidak memperhatikan hak orang lain, pokoknya main yang penting menguntungkan diri sendiri aja, meskipun itu milik negara atau milik rakyat. Itu main ambil aja haknya Pak. Padahal kan sudah ada aturannya. Ya tidak boleh mengambil yang bukan miliknya kecuali dengan cara yang halal Pak. Udah begitu diakal-akali gimana caranya supaya halal. Pakai dalil, ada yang begitu kadang-kadang. Ini kayaknya nanti kalau dimasukin neraka malaikat juga iya punya cara Pak. Dia dimasukkan ke dalam botol, kemudian dimasukkan, dilemparkan ke neraka. Ketika dia protes, ya kata malaikat, kan saya bukan melemparkan kamu, saya melemparkan botol, cuman kamu ada di dalamnya. Kira-kira demikian Pak. Jadi ini banyak sekali yang hidupnya itu apa namanya, nyari-nyari dalil Pak, atau nyari-nyari bagaimana supaya bisa gitu. Udah ketahuan itu nggak bisa, tapi dia cari caranya supaya bisa. Iya, wallahu alam. Jadi ada yang semacam itu. Kita kembali, jadi barang siapa yang menyakiti aku, kata Nabi, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallahu la yu'minu man la ya'man jaru biwaiki. Ya, wallahi kata Nabi, demi Allah, la yu'minu, tidaklah beriman. Tetapi kalau kita lihat dari sisi tata bahasa, la itu bisa artinya tidak, atau adamul kamal, artinya tidak sempurna, bukan tidak beriman, tidak sempurna imannya. Man lam ya'man jaruhu biwaikihi, kalau seandainya tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Jadi ada Pak hidup bertetangga itu. Jadi tetangganya itu kalau ada dia takut Pak. Takut ucapannya, takut perbuatannya. Karena memang ternyata ada orang-orang yang semacam itu Pak. Gatel kalau enggak marahi tetangga Pak. Ada yang begitu. Pokoknya hidupnya pengen sendiri gitu. Bahkan ya tetangga lagi renovasi aja dia marah, nggak boleh. Padahal dia waktu membangun rumah lama juga gitu. Itu ada orang yang egois namanya, atau individualis. Hal dalam bahasa Arabnya namanya anania. Ada yang begitu itu Pak. Jadi apa, kalau orang lain berbuat nggak boleh, kalau dia boleh itu. Ada, kalau dalam bahasa Sunda mah ada itu Pak. Pinter kodek. Pinter kodek itu artinya kalau mencubit mau, tapi kalau dicubit nggak mau Pak. Itu dalam kehidupan luar biasa. Maka kata Nabi, sumpah demi Allah, enggak sempurna imannya seseorang kalau tetangganya itu tidak tenang Pak. Mestinya kan ada peribahasa, datang menggenapkan, pergi mengganjilkan. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat itu akan genap, akan tentrem. Tapi kalau kita pergi, maka masyarakat kehilangan. Makanya jadi ada peribahasa, jadi kalau engkau meninggal, jadikan orang yang sekitarmu menangis. Iya. Ada peribahasa, waladatka ummuka ya ibna Adam, ibumu melahirkan, engkau menangis tapi orang yang di sekitarmu tertawa, tersenyum karena lahir anggota baru. Maka jadikanlah kematianmu engkau tersenyum tetapi tetanggamu menangis.
Nah, ini sebaik-baiknya orang kehidupan bertetangga itu kalau dia mati kehilangan, Pak. Jangan sampai kita mati untung dia mati. Jadi kita enggak terlalu takut. Iya. Itu ada yang begitu, Pak. Kalau masih ada dia, kayaknya saya nggak dapat kesempatan apa-apa. Untung dia mati. Nah, itu berarti itu orang tidak baik. Maka di dalam Islam, kenapa suka ada ishhadu bi anna hadzal mayit khair gitu kan. Bapak sering dengar kalimat itu, Pak ya. Jadi habis nyolatkan mayit jenazah, suka ada kalau di kampung, Pak. Kalau di sini kemarin kita nggak ada itu, Pak ya. Ishhadu itu saksikan, wahai hadirin, si mayit ini baik atau tidak. Tapi kurnya apa? Khair gitu kan. Iya, karena takut sama keluarganya kalau bilang tidak baik. Iya. Iya, itu enggak. Kenapa ada begitu? Sebab si mayit itu. Jadi Nabi pernah ada jenazah yang sedang diusung. Kemudian orang yang di sekitarnya itu berteriak memuji si mayit itu. Jadi si mayit yang meninggal ini adalah orang baik, Pak. Ya Allah, meninggal padahal dia ketua DKM. Ya umpama gitu, Pak. Ini bukan DKM Tropicana, bukan, Pak. Jadi dia baik orangnya. Nah, maka didengar oleh Nabi, wajabat. Apa ya Rasulullah wajabat? Wajabat itu artinya wajib masuk surga. Jadi siapa jenazah yang disaksikan oleh orang-orang sekitarnya adalah baik, maka dia wajib masuk surga, Pak. Datang lagi jenazah tapi semuanya menggunjing, semuanya menggerutu, semuanya membicarakan kejelekannya. Nabi mengatakan wajabat. Artinya apa? Wajib dia masuk neraka. Jadi si mayit itu ada ketergantungan dengan kesaksian. Makanya ada isyhadu, saksikan. Ya, apakah mayit ini baik? Baik, begitu. Tapi apakah cukup dengan begitu, Pak? Tidak, Pak. Ya, takutnya perbuatan kita jelek, sering mengganggu hak tetangga, atau sering mengambil yang bukan punya haknya, atau punya orang kadang-kadang dihilangkan dan lain sebagainya. Itu kalau seandainya untuk mendapatkan kalimat baik dari tetangga agak sulit kayaknya, Pak. Jadi kemungkinan, Pak ya, kemungkinan nanti. Jadi setiap yang mati itu ada tanda tangan dari tetangga. Tanda tangannya itu baik atau tidak baik. Itu kan bisa jadi seperti itu. Jadi ada berapa kesaksian, tapi malaikat tidak butuh itu, Pak. Jadi kalau seandainya memang dia baik, nggak perlu ada baik juga tetap dia masuk surga. Wallahualam. Nah, ini. Jadi kembali tadi hadis bahwa keimanan kita diuji dengan kebaikan kita dengan tetangga, Pak. Tapi kadang-kadang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Orang lagi pada sholat, dia ngebenerin genteng tetangga, umpama gitu ya. Ya tetap, jadi kebaikan itu harus merujuk kepada aturan Islam. Ada orang mau mencuri, memanggah tetangga yang satu laginya membantu, Pak, menyediakan taraje atau tangganya atau bambunya. Ini kan bekerja sama di dalam hal yang tidak baik, dan itu menurut agama tidak boleh, meskipun secara kemanusiaan tolong menolong, tapi kan dalam hal yang buruk, Pak. Bapak mau bikin klub malam, saya bantu, kata Pak RT, saya tanda tangan. Itu tidak baik, Pak. Jadi kembali tadi bahwa kebaikan-kebaikan yang dimaksud kepada tetangga itu adalah kebaikan menurut Islam. Bisa dipahami, Bapak ya. Jadi kebaikan kita dalam hidup sosial itu harus diperlihatkan. Jadi terus ada lagi, memang gangguan setan kayaknya, Pak ya. Ada orang itu
Jadi kalau tetangganya dia jauh, tapi kalau dengan kelompok dia dekat gitu. Ada yang begitu itu. Kenapa? Karena menganggap orang lain itu ahli neraka. Jadi hanya dia yang surga dan kelompok-kelompoknya ada yang, dan itu sengaja di move oleh setan, diperbesar, ya, dihiasi perbuatannya seakan-akan iya. Apakah Islam mengajarkan itu? Tidak. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Bahkan di dalam absus salam, tebarkan salam, ilaman ta'rif wa ilaman ghaira ilaman la ta'rif. Jadi sebarkan salam kepada orang yang kau kenal atau kepada orang yang tidak kau kenal. Nah, ini kan luar biasa. Dan selalu minta maaf. Ada kita pas minta maaf apaan, Pak? Kan saya baru ketemu. Itu dia selalu pakai logika. Idul Fitri nggak mau dia salaman, Pak, nggak mau dia silaturahmi. Emang saya salah apa? Saya nggak pernah salah kepada tetangga, itu jadi merasa benar, Pak. Padahal kita ini kan kesalahannya kadang-kadang sedikit, Pak. Iya, mata itu sudah tidak bisa jelas kalau melihat jarak 20 meter gitu. Jadi pas di pasar atau di tempat tertentu ketemu nggak negur, itu sampai menutup pintu kalau dia lewat, Pak. Akhirnya pas diklarifikasi, emang kenapa kamu sombong ketika bertemu tidak menegur? Padahal bukan tidak menegur, karena memang nggak jelas dia penglihatannya. Iya. Jadi hati-hati dengan kesalahan-kesalahan itu kan, semacam itu. Jadi kembali tadi bahwa kita disuruh berbuat baik untuk kepada semuanya. Ya, wa haqqul jari azimun, dan hak tetangga itu besar sekali, Pak. Hak itu adalah kewajiban kita. Hak suami istri. Kalau hak istri berarti kewajiban suami, kalau hak suami berarti kewajiban istri. Nah, ada lagi hakul jar. Hakul jar, kata Habib Abdullah Ba'lawi, ya, bahwa hak tetangga itu besar. Wal ihsanu ilaihi min ahammil muhimmati fid din. Dan berbuat baik kepada tetangga itu merupakan ahammul muhimmat. Jadi sesuatu yang krusial atau kepentingan yang sangat besar dan memiliki pahala yang besar. Wala yutimul ihsanu illa bikafil adza anhu. Seorang kebaikannya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala akan sempurna manakala tetangganya itu tidak terkena dampak dari kejahatan dia. Wala yutimul ihsanu illa bikafil adza. Jadi tidak akan sempurna ihsan itu manakala orang itu tidak menahan dirinya untuk tidak menyakiti tetangga. Wal ihtimalul adza minhu in adzaka. Dan kalau seandainya ada tetangga yang kerjanya suka menyakiti aja, iya, ada lagi yang seperti itu. Kemudian kita bagaimana sikapnya kalau memang tetangganya? Jangan dibalas. Iya. Wa ihtimalul ada, jadi kemampuan menahan diri apabila menemukan tetangga yang suka menyakitimu. Ini jadi ini luar biasa, ini ajaran Islam. Jadi kalau disakiti, makanya ada kalau ajaran Nabi Isa ya, Injil, kalau ditempiling pipi kanan, serahkan pipi kiri. Jangan dibalas. Ya kadang-kadang suka dibalas, karena itu nafsu itu tadi dikendalikan oleh setan, tidak dikendalikan oleh Allah. Jadi pengennya membalas aja, dan kalau membalas kadang-kadang berlebihan. Iya, cuman sedikit gara-gara jalan air ditutup, dia mah enggak. Iya. Jalan mobilnya ditutup, balasannya ada yang begitu. Kalau seandainya ada yang berbuat memang menyakiti, maka ya sudah, maafkan saja. Iya, tidak apa gitu. Lain kali ya airnya masukin ke rumah saya aja, nggak apa-apa, Pak. Ya itu yang baik itu, Pak. Jadi kalau disebut anjing lu, alhamdulillah. Kalau jangan anjing lu, babi lu, ya udah, ini mah sama. Iya. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau seandainya membalas orang yang seperti itu? Itu kalau kita di jalan, Pak, apalagi kalau lihat anak-anak sekarang, bahasanya luar biasa. Iya, binatang, Pak.
Itu kadang-kadang apalagi kalau sudah rombongan seperti semalam. Apa itu Pak ya, semalam macet total itu Pak. Dari Kerawang itu macet itu. Apa? Pakai bendera-bendera biru itu ya, karena saya udah nggak jelas Pak melihat tadi. Kayaknya bola atau apa gitu. Jadi kadang-kadang ini mau kemana? Dari mulai masuk Tanjung Pura itu kan, terus itu orang kesini, nanti balik lagi lah, polisi kewalahan. Ya, tasakuran Pak ya. Persib menang kayaknya itu. Ya, itulah. Jadi kadang-kadang kalau kita mengolah emosi, maka kecerdasan emosional ini harus lebih sekarang itu. Sama dengan orang yang berhaji kemarin itu juga kan banyak itu sekali ketersinggungan. Dan lagi kadang-kadang di luar nalar Pak ya. Ada orang yang haji, lihat orang Arab di videoin dia sambil duduk Pak. Mungkin habis sholat sunnah di Raudhah ya. Dia duduk bersandar, ada wanita Arab lewat di videoin. Itu kan masjid ada CCTV-nya Pak ya. Nggak tahu itu orang itu enggak. Ya Allah, akhirnya kena delik kan. Dendanya sama 2 miliar Pak. Memvideokan orang tanpa izin. Apalagi yang divideokan orang Arab. Arab itu melindungi melindungi warganya luar biasa Pak. Beda dengan kita kalau terjadi accident atau terjadi dengan negara lain yang dibela pasti orang luar Pak. Kalau kita mah, kalau di Arab beda Pak. Karena ada kisah tabrakan antara supir Saudi dengan supir Indonesia. Iya, di sidang itu apa keputusannya? Ini accident atau kejadian ini gara-gara kamu yang dari Indonesia datang ke Arab. Tapi kan secara logika memang iya betul Pak, accident itu terjadi karena memang adanya orang migran, ada orang yang dari luar masuk ke dalam. Tapi kalau di kita beda. Iya. Ini gara-garanya kamu. Iya. Tidak menghormati orang luar, kayaknya begitu Pak perbandingannya. Jadi lagi-lagi tadi bahwa yang jamaah haji atau umroh tidak boleh, apalagi kalau sampai melecehkan atau juga mengganggu hak mereka, maka itu sangat privasi banget gitu ya. Jadi ini yang terjadi Pak. Tapi untuk yang Pak siapa yang meninggal itu Pak, belum ketahuan sebabnya kayaknya Pak ya. Berapa hari dari mulai hari Jumat apa hari apa itu Pak hilang itu. Ya. Jadi mungkin ya kita mestinya jangan ditutup-tutup, ya harus dibuka apa sebabnya ini kok sampai meninggal gitu. Jadi kadang-kadang orang kita mah mudah memaafkan, iyalah karena udah umurnya udah 72 tahun. Wajar lah kalau bukan masalah wajar. Karena tidak wajar masalahnya gitu. Ya kita lanjut ya. Jadi falayan bagi kata Habib Abdullah ya, di sini dikatakan ya. Jadi ihsan atau berbuat baik itu harus sempurna kalau kita menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga. Ma'a istina'il ma'rufi wa badlil ihsani ilaihi hasbal istita'ah. Dan kita terus berbuat baik kepada tetangga gitu semampu kita Pak. Wa dzalika wasfu kulli mu'minin kamilil iman. Ya. Jadi itu merupakan sifat daripada seorang mukmin yang sempurna, kama qala alaihi salatu wassalam ya. Ahsanu majaratin manjawaraka takun mukminan. Jadi sebaik-baiknya persahabatan atau pertetanggaan itu adalah apabila engkau telah berbuat baik kepada tetanggamu, maka itulah engkau menjadi seorang mukmin yang baik. Jadi ukuran tolok ukur mukmin baik atau tidak itu bagaimana dia dengan tetangganya Pak. Bukan sholatnya di masjid, bukan Pak. Iya. Tapi justru bagaimana mukmin yang baik itu, karena memang hidup kita ini selain kita baik secara pribadi, maka juga harus baik kepada orang lain, atau ada namanya istilah soleh secara pribadi, soleh secara sosial Pak. Jadi kita bagaimana diukur dengan tetangga Pak. Artinya dengan orang yang sekitar kita itu jadi memerlukan tolok ukur keimanan kita. Jadi Islam tidak individualis, justru malah ya Islam itu akan menilai seseorang itu bagaimana dia baik atau tidak dengan tetangganya. Tapi tadi baiknya menurut ukuran agama ya. Tapi kalau seandainya baik menurut ukuran manusia tidak bisa dibenarkan.
Wa hakul jiran bil ihsanil aqrab minhu baban ilaika bil aqrab. Nah, hak tetangga untuk berbuat baiki, atau di sini wa hakul jiran bil ihsan, dan hak tetangga di mana kita berbuat baik, ya, al aqrab minhum baban, tetangga yang mana? Tetangga yang dekat pintunya, bil aqrab. Jadi kalau tetangga pintunya berarti samping kiri, samping kanan. Kalau memang perumahan, tapi kalau di ini mah kan ada rumah itu nggak teratur, maka yang dekat pintunya itulah yang lebih berhak. Begitu. Ya, jadi wafil hadisi inna minal jirani man lau salah satu hukuk. Jadi tetangga itu ada 3 haknya. Yang pertama al jarul muslim zul qarabah, tetangga yang muslim, ya, itu memiliki hak untuk didekati, artinya untuk apa ya, artinya untuk bergaul lebih banyak lah, kira-kira demikian. Wa minhum man lahu haqqani wa huwal jarul muslim, wa minhum man lahu haqqun wahid wa huwal jarul zimmi. Jadi kalau seorang muslim itu ada 2 haknya, Pak. Satu, yang pertama adalah hak tetangga, yang kedua hak secara agama. Maka ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan secara agama, ada ukhuwah watoniyah gitu, ukhuwah secara kebangsaan. Ya, ada lagi ukhuwah secara insaniyah, secara kemanusiaan. Jadi persaudaraan itu persaudaraan, kalau tetangganya itu muslim maka 2 haknya. Jadi yang pertama tadi, bahwa hak seorang muslim itu selain hak tetangga juga, maka kita juga ada hak sebagai, iya, sesama agama. Maka al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudaranya orang muslim. Jadi kita ini dipersaudarakan dengan agama. Dan memang kebiasaan Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang asing masuk ke suatu daerah, itu suka dipersaudarakan dengan orang yang ada di sekitarnya. Akha Rasulullah SAW Salman Al-Farisi bi Abi Darda. Jadi Salman Al-Farisi itu kan dari Farsi, Pak. Ya. Itu ketika hidup di Madinah itu dipersaudarakan dengan Abu Darda yang memang penduduk, iya, Mekah yang hijrah. Jadi begitulah, jadi intinya bahwa sesama muslim adalah saudara. Iya, apalagi kalau dikaitkan dengan keimanan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara, maka kalau terjadi kesalahan saling memperbaiki. Di sini jadi hak itu ada tetangga. Wa minhum man lahu haqqun wahid. Tapi kalau tetangganya kita adalah tetangga kafir zimmi, tapi menyebutkan kafir itu pernah dimasalahkan. Nonis gitu. Udah nonis aja katanya. Kalau tetangganya yang nonis gitu, itu ada hak tetangga, Pak. Harus kita berbuat baik kepadanya. Jadi kebaikan kita dalam tetangga yang non muslim, kalau dia mengundang tidak mengapa. Ya tadi, kalau seandainya, bagaimana dia kalau menyuguhkan sesuatu yang disembelih gitu. Ya tadi kuncinya kata Nabi, samillah, baca bismillah sebelum makan. Cukup itu halal. Wallah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Barangkali ada pertanyaan ini, seputar tetangga ini. Kemudian ilal ashab. Ya. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana terkait dengan tadi mengatakan baik kepada jenazah secara bersama-sama? Kalau istilah Sunda itu diadakan pangalem dulu katanya. Ya. Ini bagaimana kalau kita itu nggak tahu si jenazah itu tingkah laku sehari-harinya. Sedangkan kita mengikuti salat berjamaah mensalatkan jenazah. Kalau kita katakan baik, berarti kita belum tentu baik itu orang ya. Dan bagaimana kalau itu orang tidak baik dan kita mengatakan baik, bukanlah itu bohong ya. Nah, bagaimana hukumnya itu? Kemudian apakah itu
mengadakan pengalem itu atau mengatakan baik ketika jenazah dah disalatkan itu, hukumnya itu sunnah atau wajib atau bagaimana? Baik, ya. Terima kasih. Jadi penyakitnya itu kita ini banyak Pak mengatakan sesuatu tapi tidak paham. Jadi ada dua perbuatan bangsa kita atau orang Islam di Indonesia, suka mengatakan sesuatu secara kompak, itu merupakan kayak semacam apa Pak, euforia. Yang pertama tadi masalah jenazah Pak ya. Ya kalau seandainya mengucapkan baik atau tidak apakah hukumnya gitu. Iya, itu kadang-kadang kalau ada yang meninggal, apalagi kalau yang sholat jenazahnya itu karena amplop, itu takut Pak kalau tidak mengatakan tidak baik Pak. Ya, jadi kalau kita lagi sholat Pak, ya itu nanti kalau keluar itu diamplopin Pak. Nah amplopnya itu biasalah diselebogkan atau ditasarufkan bahwa ini adalah bayar fidyah, sholat yang ditinggalkan. Nah, ini ajaran itu supaya sekedar tahu aja Pak, ada itu. Jadi si amplop itu dibungkus dalam satu korban dalam suatu sorban, nanti diidarkan. Setiap orang yang duduk itu harus memegang, ya kata ustadznya ini, malak tu hadhil amwal, saya pindahkan kepemilikan ini kepada kalian sebagai fidyah, sebagai denda dari kewajiban-kewajiban si mayit yang meninggalkan. Atau ada yang vulgar, ya, fidyah dari sholat yang pernah ditinggalkan. Dalam ajaran Islam fidyah itu hanya di dalam puasa, sholat tidak ada fidyahnya. Ya, jadi dalam Al-Quran itu kan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Itu fidyah ta'am itu hanya untuk orang yang sholat. Tetapi sebagian ulama ada mungkin ya, tetapi tidak jumhur, tidak mayoritas. Jadi mengkias sholat itu tidak boleh ditinggalkan dan tidak ada dendanya. Masa iya sholat, tapi ada kan kodok juga bagi orang yang lupa dan orang yang tidur. Kalau sengaja mah ya kan cuman masalah ada orang pemahamannya tanggung, ini pekerjaan sulit, nanti aja saya kodok dah, asar zuhur belum sholat zuhur, ya nanti aja saya kodok. Suka ada yang begitu Pak. Nah dia berlindung kepada orang yang memberikan pendapat bahwa mengkodok sholat itu boleh. Nah sama seperti ini, nanti saya kalau mati 1 hektar saya jual tanah untuk bayar fidyah. Nah ini kan akhirnya pemikiran yang semacam itu ada. Nah, jadi tadi kembali, kalau seandainya dia bersaksi tetapi tidak sesuai, itu namanya saksi palsu Pak. Kalau menuduh itu namanya gibah kan gitu. Iya. Khianat kalau menuduh atau berbuat zalim. Tapi kalau seandainya menuduh tapi ya sesuai dengan perbuatannya, itu namanya gibah kalau menuduh. Tapi kalau memberikan kesaksian itu namanya saksi palsu. Orang udah jelas dia itu, iya, dulu waktu hidupnya jadi BPD tapi nyusahin masyarakat mulu umpama Pak ya, kemudian mati meninggal Pak, BPD itu ketua BPD Pak, dulu waktu hidupnya dengan lurah mengolah dana desa bukan untuk kemajuan rakyat, bukan, tetapi untuk dibancak atau dibagi-bagi, kira-kira begitu. Kemudian mati. Nah masyarakatnya itu tahu bahwa itu memang perbuatan dia begitu. Kan akhirnya kata Ustadz, isyhadu bi annal mayit khair, gitu kan. Iya, itu kalau bisa jangan jawab, menang aja Pak. Cicing we gitulah. Daripada nanti dipertanyakan kenapa kamu memberikan kesaksian baik terhadap ketua BPD yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, kan gitu ditanyanya itu. Malaikat nanti Pak itu Pak. Hati-hati nih ketua BPD yang sekarang ini. Iya.
Ini kita keselnya apa? Jadi BPD itu bekerja sama dengan lurah, gitu. Kepala desa, karena kepala desa yang merekomendasikan untuk memilih dia supaya bisa diatur, gitu. Tapi Ustaz kan ada KPK, puguh KPK-nya itu kalau datang ke desa balik lagi. BPK semuanya Pak, itu hebat di desa saya mah itu. Iya, nggak kena Pak, luar biasa. Ya bahkan dia bilang kejaksaan masih bisa dibayar. Jadi kembali lagi tadi Pak, jadi nggak boleh. Ya. Nah kemudian kedua tadi ada kesaksian yang suka kalau menikah Pak. Iya, ankahtuka wa zawwajtuka. Kemudian kata si wali atau si amil, sah. Itu sering kita terjadi. Bahkan ada rombongan besan dari pihak laki-laki nih menuju ke pihak perempuan, komando, nanti kalau seandainya wali yang menikahkan bilang sah, jawab sah. Ini kan perbuatan ngawur ini Pak. Kayaknya baik, tetapi justru salah. Yang berhak mengucapkan sah itu adalah saksi. Dua itu Pak, saksi dari pihak laki-laki dan dari saksi pihak perempuan. Kalau penonton mah nggak usah, kecuali kalau main bola. Boleh Pak. Ini makan hukum nikah ibadah. Bagaimana? Lagiannya juga walinya salah. Bagaimana hadirin? Sah. Enggak perlu kesaksian dari hadirin. Nah, kalau dalam kematian perlu kesaksian hadirin. Ya, ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, ishhadu, saksikan. Apakah mayit ini baik? Baik, tapi nggak paham. Apa sih memang itu ishhadu bi anna hadzal mayit khair? Wis pokoknya nama khair aja dah, khair. Nah, itu gimana? Dia melakukan kesaksian palsu tapi tanpa sengaja karena tidak paham. Paling disiksanya dari sisi nggak pahamnya itu Pak. Dikejar oleh malaikat nanti itu. Kenapa kamu tidak paham itu? Padahal itu adalah kesaksian, ada hadisnya jelas. Mayit siapa saja kalau disaksikan oleh tetangganya baik, maka wajib masuk surga dia. Nah itu Pak. Jadi kesaksian itu bisa jadi. Tapi memang ucapan ini apakah mempunyai dampak hukum? Iya. Ucapan dan perbuatan di dalam Islam itu berdampak hukum Pak, kena delik. Kecuali kalau niat, gerentes hati, itu baru. Saya pokoknya nanti kalau seandainya Ustadz bilang isyhadu, saya akan menjawab tidak baik, umpama itu. Tapi dia nggak tega mengucapkan tidak, akhirnya kan baik gitu. Maka itu ucapan itu akan dipertanggungjawabkan Pak. Jadi karena ada turun ayat, ini panjang Pak, nggak apa-apa sedikit ya. Turun ayat di dalam surat Al-Baqarah yang terakhir, Inna lillahi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kau nampakkan dalam perbuatan di dalam kehidupan ini, ma tubdu, apa yang kau nampakkan dan apa yang kau sembunyikan nanti dihisab di hari kiamat. Jadi ayatnya itu ada di Al-Baqarah Pak, sering dibaca itu Pak. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Tapi tadi masalahnya nggak paham ini ayat. Ini ayat kalau secara jentreknya Pak, kalau secara dantanya, dalam hidup itu ucapan dan perbuatanmu yang kau sembunyikan di balik dadamu atau yang kau nampakkan dengan perbuatan dan ucapan itu nanti akan menuai hisab. Itu artinya Pak. Karena kita orang Indonesia nggak paham. Nah kalau orang Arab mah dulu begitu turun pada protes Pak kepada Nabi ya Rasulullah, kalau sesuatu itu kita sudah nampakkan dengan perbuatan dan ucapan kemudian dihisab, menuai hisab, saya terima. Tapi kalau seandainya baru hanya sebatas wacana, ada tetangga pulang mudik, manggahnya itu lebet Pak, nanti malam saya ambil, tapi nggak jadi. Apakah itu berdosa gitu? Nah itu tadi, kalau seandainya sekedar wacana yang di dalam hati kemudian dihisab, kami tidak kuat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Udah, jangan seperti orang-orang dulu ahlul kitab.
Kalau turun ayat protes, udah akhirnya sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Rasulullah, kami akan melakukan. Tapi Allah melihatnya kasihan ini kalau seandainya wacana atau gerentes hati kemudian dihisab. Ini umat Nabi Muhammad kan kasihan ini. Emang umat Nabi Muhammad itu banyak dapat kasihan dari Allah, Pak. Iya, itu makanya turun ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kepada setiap jiwa, iya, kecuali apa yang dia lakukan. Nah, itu ayatnya begitu, Pak. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi orang itu akan mendapatkan pahala dari ucapan dan perbuatan, dan juga akan mendapatkan sanksi dosa dari ucapan dan perbuatan. Selama itu tidak diungkapkan, maka tidak akan menuai hisab nanti. Ya, jadi ada lagi kadang-kadang pertanyaan, Ustaz, kalau niat menceraikan istri tapi di dalam hati. Nah, kalau hukumnya berhubungan dengan relisan itu maka tidak sah. Iya, sama dengan orang sholat takbirnya nggak kedengeran, Pak. Itu nggak sah sholatnya karena rukunnya tidak diamalkan. Takbir itu rukun kauli, rukun bangsa ucapan. Tapi ucapan itu kan harus terdengar. Enggak, ini macam disangka takbir itu ngangkat tangan. Nah, itu yang keliru, Pak. Wallahualam. Saya kira demikian, Bapak ya, paham ya. Jadi nanti kalau seandainya dia kesaksian palsu, nanti akan dihadapkan dia. Cuman tadi masalahnya dia kan nggak paham. Lah, saya emang nggak paham. Ya malaikat. Iya. Ya mungkin ada toleransi lah kalau tidak paham. Cuman ya sangat sayang banget sekarang itu banyak amalan-amalan yang tidak dipahami gitu. Tapi kok dilakukan? Lah, itulah hebatnya umat Islam kan gitu kan. Jadi melakukan sesuatu yang dia tidak pahami. Ya seperti kemarin pemilihan DPD perwakilan desa itu, Pak, BPD itu kebanyakan yang milih nggak paham. Lah, memang sengaja orang lurah dipilih dia karena dia nggak paham. Yang penting diamplopin aja dia, mau gampang dah. Itu Bapak di kampung aja itu sampai 1 juta 2 juta itu, Pak, anggota DPD memberi kepada orang yang dipilih. Jadi yang dipilih tentukan nih, umpamanya siapa, A, B, nih yang akan memilih. Nah, itu didatangi oleh calon DPD kan, udah kan ngawur, Pak. Jadi demokrasinya udah demokrasi abal-abal ini, Pak. Iya, udah makanya ketika ditanya negara kita itu demokrasi bukan sih? Ya disebut demokrasi bukan, disebut sosialis bukan, komunis bukan, iya, agama bukan. Ya pokoknya ya negara begitulah. Sulit untuk menyebutkan. Makanya kemarin ketika dialog itu nggak bisa kecuali revolusi. Mau diperbaiki dari sisi mana? Diperbaiki dari titik ini yang bermasalah. Macam-macam itu, Allah alam. Makanya mungkin lagi ditunggu nih dolar. Kalau sampai 20.000 baru kayaknya. Ya ini baru 17.64, Pak, kursnya itu. Ya Allah, ingat jadi Habibie dulu, Pak ya. Sampai 17 langsung turun itu. Ya. Tapi kan menjual aset, Pak. Aset negara yang tidak sampai pindad itu dijual itu. Cuman ya begitulah mungkin resikonya. Baik, Bapak, ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau menyolatkannya itu, Pak, itu hukumnya adalah wajib kifayah. Ya tadi itu kalau seandainya dia orang itu tidak baik kemudian dia mengatakan baik, itu akan kena sanksi. Tapi kalau dia nggak paham, itu masalah tadi yang dibicarakan, dia mengatakan itu tidak paham. Orang lain khair, emang apa Pak khair? Ya khair. Lah orang-orang bilang khair gitu kan. Itu, Pak, ya kesaksian Bapak terhadap si mayit, bahwa Bapak menyatakan si mayit itu baik. Oh begitulah, nggak jadilah orang dia nggak baik kok, umpama gitu, Pak. Iya, jadi tinggal istighfar aja, Pak.
kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berlalu. Tapi kalau nanti suatu saat kalau ada yang mengatakan isyhadu bi anna hadzal mayit, kalau memang mayit itu tidak baik, udah diam aja. Tapi kewajiban kita melaksanakan itu, ya kewajiban itu dapat pahala tersendiri, Pak. Siapa yang menyolatkan jenazah kata Nabi maka dapat pahala 1 qirot. Qirot itu apa ya Rasulullah? Segede gunung pahalanya, Pak. Kalau mengantarkan sampai ke pemakaman 2 qirot ditambah. Gitu kan. Qirot itu seperti gunung Uhud. Nabi mengatakan begitu. Besar pahalanya, Pak. Cuman sayang kan banyak yang nggak tahu. Fardu kifayah udah ada ono. Itu karena orang itu melanggar atau tidak melakukan itu karena tahu hukum. Wallahu a'lam. Ya, begitu kira-kira. Jadi jangan membuat kesaksian palsu kalau seandainya itu si mayit itu. Tapi kan dulu di Tropicana pernah, Pak ya, bahwa yang tidak sholat, maksud bahwa tidak sholat di masjid nggak boleh disolatkan jenazahnya di masjid. Pernah kan ada kasus itu? Pernah, Pak ya? Nggak, artinya yang tidak pernah sholat di masjid kemudian meninggal karena jenazah itu disolatkan di tempat dia sholat, nggak pernah ke masjid, Pak. Tapi gimana hukumnya? Ya boleh aja, Pak, jangan ditolak. Sebab kalau saya pernah mendengar itu, Pak, ada ustadz ngomong begitu, akhirnya kan diserang oleh netizen atau oleh warga. Apa iya begitu? Memang iya hadisnya itu begitu, tapi ya nggak usah dipraktekkan. Maksudnya ada waktu tertentu. Kalau seandainya itu dilarang, wah repot, Pak. Warga Tropicana yang meninggal Muslim mau disolatkan jenazah, lihat ininya apa namanya, absensinya jarang, Pak. Subuh nggak ada, zuhur nggak ada, asar nggak ada. Wah ini tolak. Itu yang ideal, Pak. Itu kalau mau revolusi, Pak. Revolusi Islam itu. Pokoknya kalau enggak sholat jangan disolatkan di masjid kan gitu. Allah, saya kira demikian. Ya. Ya Ustaz, satu lagi Ustaz, ini kebaikan Ustaz. Saya bingung nih Ustaz melihat Ustaz gitu ya. Kan dikatakan bahwa keutamaan bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama itu kan sungguh mulia. Iya. Pahalanya baik gitu ya. Tapi saya melihat Ustadz contohnya adalah menjalankan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Itu memang bukan suatu puasa yang wajib, tapi kan sudah bagian yang paling mulia, yang paling baik gitu. Iya. Tapi rata-rata Ustadz yang menyampaikan itu tidak melakukannya gitu Ustadz. Seperti tadi saya ya, sengaja saya minum itu. Ustadz Subki lah contohnya. Iya. Padahal Ustadz Subki atau Ustadz yang lain-lainnya di sini kan menyampaikan kepada kita, ini 10 amalan terbaik di bulan Dzulhijjah, 10 harinya gini. Syukur-syukur bisa menjalankan puasa di tanggal 1, tanggal 9 baik. Itu dalam hati kecil sudah tahu baiknya, tapi tidak dilakukan gitu. Nah, pendapat Ustadz bagaimana yang sekarang mungkin Ustadz mencontohkan tidak berpuasa. Gimana baik. Ustadz? Tentang Ashrul Awail itu 10 awal di bulan Dzulhijjah itu adalah hari di mana kebaikan itu akan dilipatkan. Di antara kebaikan-kebaikan itu adalah berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, bersodakoh, dan utamanya kata Nabi itu adalah udhiyah. Itu Pak, ada itu kalimatnya ada, yang paling utama itu adalah udhiyah, mengalirkan darah di waktu Idul Adha. Nah, cuman kan masalahnya begini. Kalau seandainya ada orang yang tidak melaksanakan di antara yang disebutkan tadi itu, apakah dia tidak baik? Karena ada sisi-sisi yang perlu diskala prioritaskan. Kira-kira demikian. Nah, untuk puasa, hadis yang secara khusus membahas tentang dari tanggal 1 sampai 9 itu tidak ada, Pak. Tapi ada yang khusus itu adalah tentang Yaumu Arafah. Tadi kita katakan Yaumu Tarbiyah juga banyak yang mempertanyakan. Jadi kebanyakan itu mengambil dari sisi Arafahnya saja. Kenapa Arafah itu? Karena memang bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Kira-kira demikian. Ini banyak sekali dalam pengamalan-pengamalan itu karena memang ada
versi atau ada hadis. Kenapa terjadi perbedaan itu? Karena memang adanya hadis-hadis yang bersinggungan, Pak. Di antaranya begitu. Iya. Kenapa seperti tadi saya tidak puasa? Kenapa? Saya mengambil nanti di tanggal 1 sudah hari Senin pas waktu itu kan. Nah kemudian nanti di hari Tarwiyah dan di hari Arafah. Karena itu fungsinya sudah melewati atau melampaui batas. Jadi saya kira demikian, itu mengambil dari sisi skala prioritas, Pak. Yang paling utama adalah mengalirkan darah pada Idul Adha. Jadi berkurban. Kira-kira demikian. Maka kalau disuruh milih gitu kan, seperti itu. Ya, ada lagi seperti hadis ketika Salman Al-Farisi berkunjung kepada Abu Darda, itu kata Abu Darda, silakan ya dimakan, minum. Kata Salman, saya nggak akan minum kecuali engkau ikut minum dan ikut makan. Saya puasa, nggak bisa. Ini sahabat, Pak, nggak bisa, harus minum, gitu kan. Itu diadukan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Menghormati tamu itu wajib. Puasa itu sunnah. Nah, mungkin kalau tanya alasan saya kenapa? Saya mengajar di hari ini penuh, Pak. Dari mulai tanggal 1 itu penuh. Itu wajib. Nah, sementara puasa ini sunnah. Kira-kira demikian. Tapi karena memang Senin dan Selasa itu off ya semuanya itu, maka itulah yang diharapkan. Kira-kira demikian jawabannya. Jadi bukan tidak meremehkan, bukan, tapi karena ada sisi lain gitu, namanya isti'ab. Isti'ab itu skala prioritas gitu. Kalau seandainya itu yang kita ambil, ya itu tidak mengapa. Bagaimana nanti Allah memutuskan? Nah, itu terserah Allah. Tapi kita minta Bapak ya. Iya. Dan tapi tidak menghilangkan kalau ada orang yang puasa dari tanggal 1 itu bagus, Pak, bagus. Cuman iya, saya secara pribadi tidak bisa melakukan itu karena banyak kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan. Bahkan kemarin yudisium ya tentang anak-anak kelas akhir ya, di pondok pesantren ya. Dan yudisiumnya biasanya kan begitu ada acara makan-makan. Allah, saya kira demikian, itu ada alasan. Ya, Pak, kan yang di Bapak belakang, dan Ibu, di belakang, kalau Pak, ada ya. yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf izin bertanya, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa kalau puasa tanggal 9, kalau nggak salah, itu dihapuskan dosa-dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, yang 1 tahun ya, masing-masing 1 tahun. Nah, yang saya pertanyakan, 1 tahun yang akan datang, kalau kita puasa 1 tahun yang akan datang, kan kita belum melakukan dosa, Pak. Itu maksudnya apa yang dimaksudkan diampunkan padahal kita belum melakukan dosa? Ya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dosa kecil, Pak. Yang kedua adalah dosa yang tidak sengaja diberbuat. Jadi kalau seandainya umpama karena ada jaminan sehingga sengaja dia berbuat dosa, nah itu nggak akan diampuni yang model gitu mah. Jadi pokoknya apa dalam bahasa kita, pokoknya dapat jaminan lah. Dia dapat kartu apa, Pak? Garansi lah, kira-kira demikian. Jadi kalau pakai itu dia nggak akan, tapi tidak sengaja. Pak, kalau ada orang pakai baju kuning, celananya hijau, apa pendapat kita, Pak? Ya seperti orang yang di Afrika kayaknya ya, kan pakaiannya itu menyolok gitu, Pak, hijau, celananya kuning gitu. Ya, itu kadang-kadang sulit ini untuk dibohongi, Pak. Itu selalu mengatakan, ini orang nggak punya pepantes apa gitu, kan gitu. Itu kan dosa, Pak. Ya kan baju-baju dia, badan-badan dia. Apa pedulinya kita? Sementara ayat Al-Quran mengatakan kamu tidak akan dihisab karena perbuatan orang lain dan orang lain tidak akan dihisab karena perbuatanmu. Nah, jadi ini artinya nafsi-nafsi masing-masing begitu. Kira-kira demikian. Jadi banyak dosa yang tidak sengaja, Pak. Maksud saya, Pak, yang setahun yang akan datang kan kita belum melakukan tapi udah diampunkan. Ya itu garansi namanya, Pak. Oh, garansi.
garansi pengampunan dosa kecil yang tidak disengaja. Banyak sekali Pak kita keluar Bapak ya, apalagi kalau pakai kendaraan, keluar tuh di pas satpam melihat yang lagi lari pagi Pak, kalau merem ya nabrak. Itu umpama itu jelas ya Pak ya. Jadi begitu kita keluar dari Tropicana, astagfirullahaladzim, itu kan. Iya, itu kan semua pemandangan semuanya kan dosa semuanya itu. Tapi tadi kita kalau seandainya menyatakan itu tidak dosa, nah itu kita yang akan disiksa Pak. Jadi saya kira banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang seperti tadi itu akan diampuni kalau kita puasa di tanggal 9 atau hari Arafah. Allah alam. Ada lagi ya, cukup ya. Ya, terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir. Dipersilahkan menikmati sarapan pagi yang sudah disiapkan. Juga yang akan melaksanakan sholat isyraq dipersilahkan. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi dengan minggu depan. Silakan Ustadz ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, kembali tadi masalah judul atau tema yang kita sampaikan, bahwa ternyata kita tidak mesti harus soleh secara pribadi aja, karena Islam menghendaki kita ini soleh dan muslih. Soleh li nafsihi, baik untuk dirinya, muslih memperbaiki orang lain, artinya bermanfaat. Karena memang sebaik-baiknya manusia menurut Rasulullah adalah yang baik budi pekertinya dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kaitannya dengan orang lain itu sangat erat sekali. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang akan mendatangkan rahmah, dan rahmah itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan rahmah kepada manusia, kepada binatang pun itu akan memicu kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan yang kita diberikan kesempatan untuk melakukannya. Demikian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.